warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin, nomor peserta PPG 2015-031-53309. Saya dari SMA Negeri 1 Bangilan, Tuban, Jawa Timur, mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 LPTK Universitas Negeri Semarang, yang pada hari ini, Senin 23 November 2020 akan melaksanakan UKIN berupa praktek pembelajaran daring di kelas 11 IPS 1 dengan materi ajar permasalahan kesetaraan sosial dan solusinya dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Ya. Baik. Alhamdulillah, semoga kalian semua nanti tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring pada hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan bisa dipimpin doa terlebih dahulu Ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Sita Mila, ketua kelasnya. Oke, sebelum kita pembelajaran, saya ingatkan untuk mengisi absensi dulu di link Google Formulir yang sudah saya bagikan di WA grup kelas kalian ya. Jangan lupa diisi itu. Untuk pertemuan kali ini nanti kita akan meneruskan pertemuan di materi sebelumnya ya, yang nanti kita akan belajar mengenai permasalahan kesetaraan dan solusinya dalam kehidupan masyarakat. Ada yang masih ingat materi sebelumnya kita belajar mengenai apa? Kesetaraan dalam perbedaan sosial di masyarakat. Ya, bentuk kesetaraan dalam perbedaan sosial di masyarakat. Terima kasih Mbak Sofianti. Oke, nanti saya akan memberikan persepsi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini. Ini akan saya share screen dulu materinya. Sudah bisa terlihat? Oke. Sudah bisa terlihat anak-anak? Tunggu dulu. Sudah, Pak. Oke. Pak, sudah, Pak. Iya Pak, iya. Oke, permasalahan kesetaraan dan solusinya dalam kehidupan ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Peserta didik mampu menelaah permasalahan kesetaraan dan solusinya dalam kehidupan dengan kritis. Jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah saya bagikan tadi di WA grup kalian ya, sebagai bukti kalau kalian hadir dan ikut dalam pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, ini ada persepsi. Ini ada gambar sebuah idiom orang miskin dilarang sakit ya. Kira-kira makna dari gambar ini bagaimana? Ada yang mungkin bisa memberikan pendapatnya? Saya, Pak, Ya, itu ada gambar orang miskin dilarang sakit, maksudnya mungkin orang-orang miskin jangan sampai sakit karena obat mahal, dan kalau berobat ke rumah sakit tidak mungkin dilayani karena tidak punya biaya untuk berobat. Ya, ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Zita Mila. Mbak Gita Mila. Oke, benar sekali dan bagus sekali penjelasannya. Di sini ada gambar mengenai orang miskin itu jangan sakit, seakan-akan seperti itu karena obat itu mahal. Kalau dia berobat nggak akan punya uang dan nggak bisa bayar, maka akan ditolak rumah sakit ya. Seperti itu mungkin penjelasan dari Mbak Dita tadi. Kemudian kalau seperti ini yang Anda saksikan ini, yang Anda lihat ini kira-kira ada
ada perilaku atau sikap apa? Sikap keadilankah, ketidakadilankah? Jelas tidak, Pak. Soalnya orang miskin masih susah untuk mendapatkan layanan kesehatan, sedangkan kalau orang kaya pasti mudah dilayani. Ya, di sini menunjukkan adanya ketidakadilan. Yang miskin susah mendapatkan pengobatan kesehatan, yang sedangkan yang kaya, yang punya uang, dia dengan mudah untuk bisa berobat. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan, ya. Jadi gambar ini akan mengantarkan kita untuk mempelajari mengenai permasalahan kesetaraan yang ada di dalam kehidupan masyarakat, yang sebelumnya sudah kita pelajari mengenai definisinya dan bentuk-bentuknya. Sekarang kita melanjutkan ke permasalahannya. Jadi gambar ini akan mengantarkan kita untuk memahami permasalahan kesetaraan yang ada di dalam masyarakat. Oke, permasalahan kesetaraan, ya, apa itu kesetaraan? Kesetaraan yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah sebuah sikap untuk mengakui adanya kesamaan derajat, hak, dan kewajiban sebagai manusia. Jadi kesetaraan ini sikap untuk mengakui adanya kesamaan derajat, hak, dan kewajiban sebagai manusia. Lantas bagaimana permasalahan kesetaraan itu bisa muncul? Ini, jadi permasalahan kesetaraan itu bisa muncul dipengaruhi oleh sikap dan perilaku untuk tidak mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar manusia. Jadi kebalikan dari kesetaraan, ya. Kalau di kesetaraan itu mengakui, kalau di permasalahannya berarti ada sikap dan perilaku tidak mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar manusia. Dan demikian, dari perilaku tersebut maka bisa disebut dengan diskriminasi. Jadi perilaku yang membeda-bedakan tersebut, yang tidak mengakui hak dan kewajiban antar manusia, itu dikatakan sebagai perilaku diskriminasi. Kemudian dari sini, sebelum nanti saya akan memberikan tugas diskusi, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan di diskusi nanti? Silakan, yang mau bertanya bisa dimulai atau bisa ditanyakan, silahkan. Pak, saya mau bertanya. Ya. Pak, jika ada siswa membuli temannya di kelas, apakah itu bisa dikategorikan diskriminasi? Ya, Abdul Gufron, jika ada siswa membuli temannya di kelas, apakah itu bisa dikategorikan diskriminasi? Oke, ada yang mau menjawab? Silakan. Yang mau menjawab? Bisa? Saya, Pak. Dengan Mbak Reviana, ya silakan. Saya, Mbak Pak. Reviana, silakan Mbak Reviana. Jika membulinya karena atas kebencian perbedaan latar belakang sosial, maka bisa disebut diskriminasi, Pak. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi jika ada pembuliannya itu atas latar belakang sosial, itu bisa dikategorikan diskriminasi. Tapi jika membulinya hanya karena kebencian secara individu, tidak terkait dengan latar belakang sosialnya, maka itu bisa digolongkan dalam kekerasan biasa, kekerasan dalam bentuk bulian, ya, bukan dalam kekerasan dalam bentuk diskriminasi. Oke, selanjutnya saya akan kembali ke PowerPoint. Jadi nanti untuk mendalami apa itu diskriminasi dan apa contoh-contoh kasusnya, nanti kalian bisa menyimak link video, ya. Link video ini sudah saya bagikan di WA grup kalian. Nanti Anda tinggal menonton, mengamati, kemudian menelaah, ya. Dari menonton video nanti diharapkan kalian bisa lebih memahami apa itu diskriminasi, dan kemudian secara berkelompok nanti Anda diskusikan untuk menyelesaikan kasusnya, ya. Jadi nanti setelah Anda melihat video, diskusikanlah bersama kelompok kalian, ya, berjumlah 4 kelompok dari setiap topik permasalahan yang ada dalam video, dengan bisa menambah juga referensi dari berbagai sumber, ya. Untuk apa? Untuk menjelaskan, pertama, identifikasilah permasalahan kesetaraan apa yang ada di video tersebut.
Kemudian lakukan telaah untuk memberikan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Setelah itu nanti setelah Anda berhasil atau selesai mendiskusikan permasalahan dalam video yang nanti akan Anda tonton di link YouTube, kemudian nanti Anda tulis hasil diskusi Anda diskusi lewat WA grup 4 grup kemarin ya. Kemudian setelah itu nanti Anda tuliskan hasil diskusinya dan foto dan share di grup WA kelompok. Nanti saya akan mendampingi kalian ketika berdiskusi. Ya, nanti akan saya coba untuk menanyakan apakah menemukan kesulitan apa enggak, atau cukup lancar, atau persoalan-persoalan lain yang bisa nanti saya bantu untuk menyelesaikan. Masing-masing kelompok secara perwakilan nanti membagikan hasil diskusi di WA grup dan menyajikan hasil diskusi melalui Google Meet. Setiap kelompok yang nanti di sesi Google Meet yang kedua menyajikan satu topik permasalahan. Jadi cukup satu kelompok mempresentasikan satu permasalahan. Kemudian nanti secara bergantian kelompok lain bisa bertanya agar terjadi presentasi yang menarik nantinya. Oke, jadi itu cukup paham anak-anak? Paham perintahnya? Paham, Pak. Oke ya. Paham, Pak. Paham. Oke. Paham. Oke, kalau sudah paham perintahnya, ya. Kalau sudah paham perintahnya, nanti silahkan setelah ini nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing ya di kelompok WA group kemarin yang sudah dibentuk. Kemudian nanti saya akan coba untuk bertanya di situ mengenai kesulitan-kesulitan yang mungkin Anda alami ya. Oke, silakan, selamat untuk mengerjakan diskusi kelompoknya. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, setelah tadi Anda diskusi panjang dan cukup menarik juga di WA grup kelompok kalian yang saya tadi juga sudah mendampingi dan kelihatannya tidak ada yang kendala yang begitu berarti, semua lancar. Semoga nanti presentasi kalian juga lancar dan nanti saya harapkan kelompok lain pun juga ikut bisa bertanya ya, biar nanti hidup diskusinya. Hidup presentasinya. Oke, silakan kelompok 1 bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan video topik 1 tentang prosesi ibadah umat Kristen di Cikarang, Jawa Barat diganggu sekelompok warga. Pada video topik 1 menunjukkan adanya diskriminasi agama ditunjukkan dengan adanya ketidakadilan sekelompok warga masyarakat mengganggu warga yang beragama Kristen sedang beribadah dengan menyanyikan lagu kebangsaan lantunan sholawat yang diputar sangat keras. Solusi: mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Ada beberapa agama lain yang juga dianut di negeri tercinta ini. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh agama yang banyak dipeluk oleh warga Indonesia. Setiap agama tentu mempunyai aturan masing-masing dalam beribadah. Namun perbedaan ini bukanlah alasan untuk kita berpecah belah. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia agar negara ini tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Berikut ini cara dalam meredam diskriminasi antar umat beragama di Indonesia berdasarkan pendekatan masyarakat. 1. Sikap saling mempercayai atas itikat baik golongan agama lain. 2. Sikap menumbuhkan toleransi dan menghormati hak orang lain yang menganut ajaran agamanya. 3. Sikap saling menahan diri terhadap ajaran, keyakinan, dan kebiasaan kelompok agama lain yang berbeda, yang mungkin berlawanan dengan ajaran agama, keyakinan, dan kebiasaan diri. 4.
selalu menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Sekian dari presentasi kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasinya bagus sekali, sudah memperlihatkan mengenai kasus yang ada di video 1. Selanjutnya, silakan yang berkenan untuk bertanya ke kelompok 1 bisa ditanyakan. Sebutkan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini Lutfiana. Ya, silakan. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Ya, Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi adanya diskriminasi agama? oke. Pertanyaan dari Mbak Lutfiana, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi adanya kasus diskriminasi agama tersebut? Oke, bisa dijawab. Iya, saya Pak. Ya, Nama Muhammad Putra. ya, silakan. Melakukan penanaman sejak dini dengan cara pemerintah harus melakukan kebijakan melalui kurikulum pendidikan yang bermuatan kesetaraan. Ya, Yang kedua, melakukan penindakan yang tegas terhadap pelaku yang dianggap berbuat diskriminasi terhadap suatu agama tertentu. oke. Jawabannya bagus sekali dari Mas Adi ya, yang mengatakan bahwa cara mengatasi diskriminasi agama yang dari pihak pemerintah ya harus melakukan penanaman sejak dini di kurikulum pendidikan tadi mengenai kurikulum pendidikan yang bermuatan kesetaraan. Yang kedua tadi yang saya ingat harus melakukan tindakan yang tegas ya, aparat hukum melakukan tindakan yang tegas terhadap pelaku diskriminasi. Oke, jawaban yang luar biasa. Selanjutnya Ya. untuk kelompok 2 bisa dipresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan video topik kedua ya tentang diskriminasi ras. Pada video topik kedua menunjukkan adanya diskriminasi ras, menunjukkan ada perilaku rasisme yang ditujukan adanya demonstran yang tergabung dalam solidaritas Ikatan Mahasiswa Papua se-Jawa Bali unjuk rasa dengan mengecam adanya diskriminasi di Kota Malang. Solusinya adalah masalah diskriminasi ras sebenarnya tidak hanya masalah yang pernah terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi permasalahan di seluruh dunia. Masalah ini muncul karena adanya konsep pemikiran yang menganggap bahwa kulit putih itu hebat, superior, sedangkan kulit hitam itu lemah. Untuk itu, maka yang harus dilakukan oleh diri kita sebagai masyarakat adalah berperilaku kepada sesama manusia secara setara tanpa memperdulikan warna kulitnya. Dan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan jaminan perlindungan bagi semua warga secara adil menindak tegas perilaku rasisme. Oke, jawabannya ya. Sekian presentasi di kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas dan juga cukup komplit ya presentasinya ya. Ya, oke. Dari hasil diskusi kelompok 2 yang sudah disajikan, silakan ada yang mau ditanyakan. Silakan. Sebutkan nama, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tariska dari kelompok 3 Ya, silakan. akan menanyakan bagaimana peran lembaga pendidikan dalam mencegah perilaku diskriminasi ras atau rasisme. Ya, pertanyaan dari Mbak Tariska, bagaimana peran lembaga pendidikan dalam mencegah rasisme? Silakan bisa dijawab kelompok 2. Nama Melan Agustin, kelas 11 1 nomor absen 11. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
Jawabannya, peran lembaga pendidikan dalam mencegah perilaku rasisme adalah dengan mengembangkan pendidikan yang berbasis multikultural atau konsep pembelajaran yang tidak membeda-bedakan. Ya. Jadi ada konsep mengenai tadi apa berbasis apa? Berbasis multikultural. Oh, multikultural. Itu mengenai apa? Boleh saya mengetahuinya? Maksudnya multikultural maksudnya apa? Pembelajaran yang tidak membeda-bedakan. Tidak beda-bedakan. Oke, bagus sekali ya. Artinya ini Mbak Melan dari kelompok berapa Melan? Kelompok 2 ya. Di kelompok 2 menjelaskan bahwa peran lembaga pendidikan itu bisa implementasikan sebuah pembelajaran yang berbasis multikultural, pembelajaran yang tidak beda-bedakan dari perbedaan ras, suku, agama, latar belakang sosial ekonomi dan sebagainya. Ini jawaban yang luar biasa yang cukup tepat untuk menjawab permasalahan mengenai rasisme. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3, silakan bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya di kelompok akan mempresentasikan topik 3 yang menunjukkan adanya diskriminasi kelas sosial. Yang ditunjukkan ada perilaku ketidakadilan untuk memperoleh pendidikan bagi warga miskin. Dengan solusi yaitu warga masyarakat ikut berperan aktif untuk ikut memberikan masukan bagi sekolah melalui seluruh unit sekolah dengan program khusus bagi warga miskin. Selain itu juga perlu adanya lembaga swadaya masyarakat yang menghimpun para donatur yang bergerak dalam pendidikan agar dapat membantu warga miskin yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya sampai perguruan tinggi. Pemerintah juga harus melakukan kontrol terhadap program-programnya seperti KIP, PIP, PKH agar tidak salah sasaran. Karena permasalahan yang ada selama ini, program-program tersebut masih banyak yang tidak tepat sasaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada lain? Oke, bagus sekali. Jadi penjelasannya mengenai diskriminasi kelas sosial warga miskin sama warga kaya ya. Orang miskin yang di video itu nampak tidak bisa menyelesaikan sekolahnya, dan kemudian kelompok 3 mencoba memberikan solusinya. Solusinya harus ada peran komite secara aktif untuk membuka ruang agar anak-anak yang tidak mampu bisa sekolah ya dengan swadaya masyarakat. Tadi juga harus adanya program pemerintah yang tepat sasaran, ada KIP, kemudian ada PKH, ada PIP, karena selama ini dianggap masih belum tepat sasaran. Oke, bagus sekali. Silakan ada yang mau tanya ke kelompok 3 mengenai diskriminasi kelas sosial ya. Silakan. Saya, Pak. Ya, sebutkan namanya. Nama Novia Rukayati dari kelompok 2. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana yang harusnya dilakukan oleh sekolah untuk mewujudkan sekolah yang anti diskriminasi terutama bagi siswa yang miskin? Ya, pertanyaannya bagaimana cara mewujudkannya yang dilakukan sekolah ya untuk mengakomodir dari siswa yang miskin agar bisa sekolah ya, intinya seperti itu. Silakan bisa dijawab oleh kelompok 3. Saya Pak akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, Mbak Tariska, silakan. Sekolah harus memiliki program-program bantuan siswa miskin secara mandiri seperti program bebas SPP bagi keluarga yang sama sekali tidak tersentuh oleh program pemerintah. Wah, berarti harus ada program bantuan secara mandiri oleh sekolah ya. Gimana kira-kira itu, Mbak Tariska? Itu cukup bagus pendapatnya, yaitu sekolah memberikan program bebas biaya bagi orang miskin dengan kemandirian sekolah. Nah, kira-kira sekolah dapat uangnya dari mana kalau seperti itu? Dari pemerintah. Katanya mandiri ke pemerintah. Dari
dari warga mungkin Mbak. Dari warga lain ya, mungkin dari siswa lain yang mampu ya, istilahnya seperti semacam gotong royong ya. Seperti penggalan. Nah, Seperti apa? penggalangan dana. Penggalangan dana. Sip. Ya, itu ide yang bagus ya. Semoga ada sekolah-sekolah yang berpikiran seperti itu, akhirnya bisa membantu warga miskin. Jadi tidak hanya pemerintah yang membantu, tapi juga ada partisipasi warga pun yang bisa membantu. Oke, selanjutnya adalah kelompok 4. Ini kelompok terakhir. Silakan bisa disampaikan hasil diskusinya dari video yang dilihat di YouTube tadi. Silakan kelompok 4 bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. di kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Ya. Di dalam video topik 4 terdapat permasalahan diskriminasi gender. Ditunjukkan adanya perilaku ketidakadilan bagi perempuan dalam bekerja. Untuk mengatasi diskriminasi gender tersebut, pertama, membuat kebijakan kesetaraan gaji. Kedua, merubah strategi perekrutan untuk meningkatkan keberagaman gender. Tiga, membuktikan prestasi berdasarkan hasil kerja. 4. Beri kesempatan yang sama untuk pemimpin perempuan. 5. Terapkan kebijakan yang tegas untuk pelecehan di tempat kerja. 6. Pimpinan harus memberikan arahan mengenai keserataan gender. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, itu jawaban dari kelompok 4 atau penyampaian diskusi dari permasalahan video kasus 4 ya. Silakan kelompok lain ya yang mau tanya mengenai diskriminasi gender. Oke, silakan yang mau tanya. Pak. Ya, Mbak Nurdiana, silakan. Bagaimana dampak positif dari adanya kesetaraan gender? Bagaimana dampak positif dari adanya kesetaraan gender? Oke, bisa dijawab kelompok 4. Oke, saya Amanda dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dengan adanya kesetaraan gender, maka akan terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis dan demokratis. Perempuan akan ikut berperan serta dalam membantu ekonomi bagi keluarga sehingga akan menciptakannya keluarga yang sejahtera. Ya, cukup bagus ya. Berarti kalau ada kesetaraan gender ini dampak positifnya masyarakatnya harmonis, tadi demokratis ya, dijelaskan oleh Mbak Amanda. Berarti tidak ada konflik antara satu dengan yang lain, antara laki-laki sama perempuan, karena memang selama ini yang kita tahu kasus kesetaraan gender ini cukup masih ada ya, artinya belum menurun angkanya. Dilihat dari adanya perbedaan gaji, kemudian perbedaan cuti dan lain sebagainya. Oke. Itu dari presentasi kalian. Selanjutnya akan saya berikan penguatan untuk materi kali ini agar nanti Anda lebih bisa memahami ya. Akan saya screen dulu. Ada dua pendekatan dalam mengatasi permasalahan kesetaraan diskriminasi ya. Jadi yang tadi diskusikan kan mengenai kasus dan kemudian solusi atau cara mengatasinya. Dua itu apa saja? Pertama dari pendekatan pemerintah dulu. Apa saja yang harus dilakukan pemerintah? Pertama, pemerintah harus meningkatkan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Yang pertama, ada penghapusan segala bentuk diskriminasi dan adanya
kedudukan yang sama bagi semua warga negara di depan hukum. Yang kedua, menerapkan hukum secara adil melalui perbaikan sistem hukum yang profesional, bersih, dan berwibawa. Jadi harus ada hukum yang profesional, hukum yang tidak pandang bulu, bersih dan berwibawa. Jadi bersih dari suap, bersih dari intervensi, dan kemudian berwibawa. Artinya keputusannya itu keputusan yang sesuai dengan aturan atau undang-undang yang ada. Kemudian yang kedua, pendekatan dari masyarakat. Apa saja? Pertama, adanya kesadaran mengenai perbedaan sikap, watak, dan sifat manusia. Jadi masyarakat harus menyadari bahwa sebagai manusia, ya, itu selain sebagai makhluk sosial, juga sebagai makhluk individu yang punya perbedaan sikap, watak, dan sifat antara satu sama lainnya. Jika ada kesadaran seperti itu, ya kemungkinan untuk permasalahan kesetaraan ini akan teruraikan atau bisa kurang, ya. Yang kedua, sikap saling menghargai berbagai karakteristik masyarakat, karena setiap masyarakat itu punya perbedaan karakter, keunikan sendiri-sendiri. Misalkan orang Sunda, orang Jawa, orang Madura, itu kan secara budaya punya karakter yang beda-beda, dan kita nggak boleh kemudian menganggap budaya kita paling baik kemudian merendahkan budaya orang lain atau budaya dari suku lain. Kemudian bersikap ramah dengan orang lain. Nah, ini sebagai ciri khas kita sebagai orang Indonesia, orang Timur itu dikenal dengan keramahannya, harus bersikap ramah dengan orang lain. Ini yang dari pendekatan masyarakat, ya. Yang terakhir, selalu berpikir positif atau positive thinking. Jangan sedikit-sedikit kemudian bersuudzon, sedikit-sedikit berpikir negatif pada orang baru atau kelompok lain. Ini yang bisa menyebabkan permasalahan kesetaraan. Maka sikap berpikir positif inilah yang kita tumbuhkan agar tercapai keharmonisan di dalam masyarakat dalam kesetaraan sosial. Selanjutnya kita masuk pada sesi penutup, yaitu sebab pertama kita merefleksikan dulu refleksi pembelajaran pada daring ini. Saya tadi mengamati dan merasakan bahwa pembelajaran daring kita pada hari ini cukup lancar, meskipun tadi ada 1-2 anak yang jaringannya sulit, kemudian baterainya juga ada yang lowbat, kemudian live. Nah, ini permasalahan kita, ya, dalam kondisi pembelajaran daring. Bisa dipahami ya anak-anak, ya? Halo anak-anak, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian refleksi kemanfaatan pembelajaran materi ajar pertemuan hari ini. Saya mencantumkan tulisan dari apa yang dikatakan oleh Gus Dur. Gus Dur ini presiden ke-4, ya, Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak Habibie, Pak Gus Dur. Gus Dur ini sebagai tokoh dan ulama, ya, tokoh ulama bapak bangsa, pernah mengatakan memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Oke. Kemudian kita sampai pada kesimpulan, ya. Sebelum saya menyimpulkan, mungkin ada dari kalian yang mau menyimpulkan, dipersilahkan. Yang mau menyimpulkan silahkan. Saya, Pak. Dengan siapa? Nama Dwi Sasmita, nomor absen 10. Ya, silakan Mbak Dwi bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Kesimpulan materi pada pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah, pada materi pertemuan ini kita belajar mengenai permasalahan kesetaraan yang ada di Indonesia berupa diskriminasi. Diskriminasi adalah perilaku yang membeda-bedakan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya yang mencakup ras, agama, suku, kelompok golongan, status sosial, kelas sosial, jenis kelamin, dan sebagainya. Solusi dalam mengatasi permasalahan kesetaraan ada 2 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan yang berbasis pemerintah, 2. Pendekatan yang berbasis masyarakat. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Ini kesimpulannya. Pertama, permasalahan kesetaraan dalam perbedaan muncul karena adanya perilaku diskriminatif. Yang kedua,
Permasalahan kesetaraan berupa perilaku diskriminasi bisa diselesaikan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan pemerintah, yang kedua, pendekatan masyarakat. Oke, semoga kalian bisa memahami materi pada pertemuan hari ini. Paham semua ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Kemudian nanti jangan lupa kalian untuk sebelum mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini untuk mengerjakan soal pilihan ganda ya di link Google Formulir ini. Linknya akan saya bagikan di WA grup kalian. Jadi nanti silakan kerjakan soal pilihan ganda ini, dan saya harapkan nanti dikerjakan dengan serius biar hasilnya juga maksimal. Sebelum kita akhiri, saya ingatkan nanti kalian bisa belajar untuk pertemuan yang akan datang. Akan ada ulangan harian yang nanti materinya adalah di materi kesetaraan sosial. Kalian belajar yang serius biar nanti hasil di pertemuan yang akan datang maksimal, karena itu akan saya jadikan sebagai nilai ulangan harian kalian. Oke, sebelum kita tutup, silakan dipimpin doa terlebih dahulu Ketua kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ketua kelas dan semuanya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Terima kasih ya. Tetap semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.